Gerak atau berbicara. Ya Aku biasa, yang bunine anak kan sayur doang akan biasa yang bunine kan bawang putih saya sering Ya, bawang jadi putih. bawang putih itu sebagai antibiotik. Paginya kadang-kadang Ya. belum makan. Kadang-kadang ada bawang putih itu ada kan pernah lihat bawang putih tapi warnanya hitam. Itu obat diabetes itu. Yang garlic itu yang Jenis apapun, tapi caranya itu dikukus, kemudian setelah dikukus itu diamkan dia di magicom itu dalam beberapa hari. Nah, setelah dia berapa kali detox itu akan berubah sendiri warnanya jadi hitam. 125 per 90, bagus lah. 90-nya harus 80. Ya, sel darah putihnya gitu. Nah, itu kalau misalnya itu terus didiamkan yang sel darah putihnya itu akan menjadi plak. Nah, ya, setelah menjadi plak itu biasanya itu kan pembuluh darah itu yang menyebabkan pembuluh darah tidak lancar. Kalau misalnya pembuluh darah itu tidak lancar, otomatis ginjal kita yang memompa itu dia tidak stabil. Nah, kadang-kadang itu yang membuatkan kotoran itu mengendap di dalam usus kita. Kemudian ada pernah dengar kayak penyakit leukemia kan atau kanker darah gitu kan. Nah, itu bisa karena sel darah putihnya tidak normal itu. Terus tekanannya itu harus seimbang ya. Jadi 120 per 70 itu baru bagus. ini 125 per 90. 90-nya yang harus Ya. diturunin. Kalau jantung normal tadi itu 79 78 itu. Jadi di jantung itu harus dia di bawah 80. Kalau di 80 itu udah nggak normal. Pasti ada detak jantung itu terlalu cepat ya. Kalau rempah-rempah apa yang untuk bisa nurunin itu? Kalau itu bisa dipakai pertama kunyit, kemudian dalam kuas temulawak, terus daun meniran. Daun meniran, kapan Meniran. daun meniran juga. Kemudian bisa juga dengan akar ilalang, Karin. ya akar kamar anu kelorna ya kelor. beri-beri Jadi sebenarnya itu efek harus kita ketika ada masalah di dalam tubuh kita pasti berasal dari lambung. Jadi lambung itu kalau misalnya ada penelitian di Amerika itu ada orang yang sakit stroke, ginjal, diabetes itu ada pada 3 kondisi penyakit orang ini. Nah, ternyata di sana dibersihkan lambungnya dulu. Nah, ketika misalnya dia kasih obat khusus ginjal tidak mempan ya, tetap dia harus cuci darah. Ketika misalnya dia ada penyakit stroke dia tetap tidak bisa berubah. Akhirnya coba dirubah pola makannya, kemudian dibersihkan semua pencernaannya. Nah, setelah dibersihkan semua pencernaannya, peredarannya lancar. Ketika peredarannya lancar tuh perlahan-lahan penyakit-penyakit yang diderita sembuh. Diabetesnya kurang, kemudian ginjalnya kurang. Makanya di sana diambil kesimpulan bahwa semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh kita berasal dari lambung. Coba kalau misalnya dia sudah lambung, kemudian dia naik ke GERD. GERD ini adalah proses penyakit lambung yang sudah akut. Nah, jadi kalau sudah GERD itu kadang-kadang orang itu duduk saja, itu tidur aja kadang-kadang agak gelapan dikit ada ngerasa takut dia. Baru dengar suara motor, suara lari, seolah-olah dia kayak kejar-kejar. Nah, ini itu yang buat kita ketika kita disasak ini kayak seolah-olah mereka mengatakan oh ini kerasukan, ini diganggu sama orang gitu. Padahal itu sebenarnya dari lambung ya. Orang asam lambung GERD itu pasti asal dari sana. Saya banyak sekali pasien yang saya temukan di lapangan itu karena memang mereka itu faktornya kita kan orang sasak ini banyak sering kedukun dia. Kalau padahal dia penyakit mah kadang-kadang memang di suatu tertentu karena keyakinannya memang bisa, tapi dia nggak akan lama karena memang beda rasanya hawa orang yang terkena terkena teluh santet itu sama orang yang benar-benar penyakit medis, beda rasanya.
Jadi dari posisi kondisi warna kulitnya pun beda dan dari segi penglihatannya pun beda. Nah, jadi hawanya itu kalau misalnya dia terkena sama apa ya, santet itu dia kayak gimana ya, dingin, hangat-hangat dingin itu. Ada rasanya kadang-kadang hangat, ada rasanya dingin. Tetapi kalau misalnya dia hawanya normal, nah tapi suhu badannya tetap kadang-kadang dingin, dia udah nggak kenapa-napa, itu memang penyakit medis.